Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses terbentuknya bayangan pada cermin datar. Ayo, siapa yang suka bercermin? Nah, ketika kita bercermin, kita akan melihat sepertinya ada objek yang menyerupai diri kita yang berada di bagian ini, yaitu di belakang cermin. Nah, ini sebenarnya bukan sebuah objek, tapi ini bayangan kita. Bagaimana proses terbentuknya bayangan pada cermin datar? Nah, kali ini kita akan mempelajarinya. Kita akan dibantu dengan menggunakan hukum. Nah, misalnya kita memiliki sebuah cermin datar. Kemudian saya meletakkan sebuah objek di depan cermin. Untuk menggambarkan di mana posisi bayangannya, kita menggunakan hukum Snellius tentang pemantulan. Nah, hukum ini menyatakan bahwa jika ada sinar datang mengenai benda, kemudian menuju ke cermin, maka sinar ini akan dipantulkan. Nah, ketentuannya seperti ini. Di bidang pemantulnya, kita buat garis normal, yaitu garis yang tegak lurus dengan bidang pemantul. Kemudian kita tentukan sudut datangnya. Sudut datang merupakan sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan garis normal. Nah, kita gambarkan sinar pantulnya dengan terlebih dahulu menggambarkan sudut pantulnya. Nah, sudut pantul merupakan sudut yang terbentuk antara garis normal dan sinar pantul. Menurut hukum Snellius, besarnya sudut datang dan sudut pantul ini sama besar. Nah, untuk melukiskan bayangan, kita membutuhkan minimal 2 sinar pantul yang nanti akan berpotongan. Sehingga kita gambarkan kembali satu sinar datang. Misalnya saya gambarkan seperti ini. Kita buat garis normal, kemudian kita buat sinar pantulnya. Kedua sinar pantul ini kalau kita perhatikan tidak akan berpotongan di sisi kanan. Tetapi kalau kita perpanjang, maka perpanjangan dari kedua sinar pantul ini akan berpotongan di belakang cermin. Nah, inilah titik perpotongannya. Tadi kita melukiskan sinar datang mengenai ujung dari objek ini, maka titik perpotongan ini merupakan refleksi dari ujung benda itu. Sehingga kita bisa menggambarkan, inilah dia bayangan yang terbentuk. Oke, kalau kita perhatikan dengan baik, jarak antara benda ke cermin dengan jarak antara bayangan ke cermin ini adalah sama besar. Kemudian kita lihat bendanya menghadap ke atas, bayangan juga ke atas. Dan bayangan ini terbentuk dari perpanjangan sinar pantul, sehingga bayangannya bersifat maya. Oleh karena itu, bayangan yang dihasilkan pada cermin datar adalah bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan objeknya. Tapi bagaimana kalau cerminnya berupa cermin lengkung? Nah, untuk itu kita akan bahas pada video selanjutnya.